Hey, good morning everybody. Feeling good? Happy? Did you have breakfast? Okay, you feeling hungry? Sleepy? Feeling in better? Harusnya yang benar saya, anak-anak gak betul ya. Next, pokoknya ya next week pertemuan mendatang silakan habisi dulu biar kita mulai ya. Jadi biar kita waktunya nggak mundur ya. Kalau kita waktunya mundur maka selesainya mundur gitu ya. Okay, before we begin our reading today, let's pray based on your belief. Pray begin. Finish. We will continue our material. Kita lanjutkan materi kita. Masih ingat gak ya what material we have discussed in the previous meeting last week? What material we have discussed? Minggu lalu kita bahas apa ya? Minggu lalu kita bahas verb ya. Verb itu ada verb 1, verb 2, verb 3. Oke, nah ini masih lihat dengan verb-verb yang kemarin kita bahas ya. Jadi tenses itu pada dasarnya pasti selalu terkait dengan yang namanya kata kerja. Cuma tenses itu dia punya waktu masing-masing ya. Tenses punya verbnya masing-masing. Nah, saat ini kita akan ke present tense. Nah, tenses kan menunjukkan tahun ini aktivitas atau kejadian yang terjadi di waktu tertentu. Cuman waktunya kapan dulu ya? Nah, present itu mengacu kegiatan aktivitas yang terjadi kapan sih? Present yang akan datang yakin saat ini. Apakah saat ini selalu sekarang? Tidak selalu ya. Nah, jadi present itu membahas aktivitas, events, actions, activities yang terjadi pada saat ini, tidak selalu sekarang ya. Nah, dan atau bisa juga terkait dengan aktivitas yang rutin, jadi kayak terulang menjadi daily habits, daily activities. Jadi aktivitas yang sering kita lakukan, jadi aktivitas, jadi rutinitas ya. Terus bisa juga menyatakan sebuah truth atau apa ya, ibarat kata fakta, fact, truth, general truth. Jadi kayak fakta, kebenaran umum. Nah, kita biasanya pakai present. Present itu biasanya tenses yang cukup pamungkas. Dalam artian itu present itu tenses yang cukup luas ya. Kita menggunakan dalam keseharian luas. Karena bisa ketika kita mau menceritakan misal rutinitas kita biasa ngapain di hari apa, kita biasa ngapain di waktu tertentu, kita pakai present. Ketika kita ingin menjelaskan sebuah fakta, kita ingin mendeskripsikan aja, kita ingin menjelaskan, mendeskripsikan orang, dari tentang apapun itu, kita pakai present. Jadi present itu biasanya tenses yang paling dasar diajarkan. Setiap tenses kan punya karakteristik ya, punya ciri. Nah, menggunakan verb 1. Present itu menggunakan verb 1. Nah, cuman orang belum verb 1 ya, orang verb 1. Ketika subjeknya adalah IBD, dia kata kerjanya tidak di ending S atau ES. Tapi ketika subjeknya adalah CDA, kata kerjanya di ending S atau ES. Jadi verbnya itu tergantung dari si subjeknya. Ketika misal dalam bahasa Indonesia, ketika belajar, yang belajar siapa? Kata saya, kamu, teman-teman, laki-laki, mereka, ataupun kami, tetap kata belajar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kata study, ketika yang memakai dia adalah IUD, dia jadi study. IUD study. Tapi ketika yang belajar itu adalah laki-laki dan perempuan, ini for example, maka dia jadinya studies. Jadi verb akan selalu mengikuti subjek tergantung tenses ya. Kita akan di sini. Nah, jadi untuk kata kerja yang endingnya SES itu kan juga dia punya alur ya. Setiap kata kalau dalam bahasa Inggris itu ditambahnya huruf, dikurangnya huruf, digantinya huruf, maka dia ada alur.
untuk she dia ditambah es. Untuk IUD dia S ya, maka yang sebelah kiri itu untuk IUD, yang sebelah kanan itu untuk she Maka ketika dalam pergi itu saya maka IUD pakainya go. Tapi kalau misalnya dalam pergi itu she or he, maka dia jadi goose. Goose ya, bukan goose juga goose. Nah, terus selebihnya ketika ending S itu biasanya dibaca S. Horses, bukan horses. Watches ya, mixers, mixers. Nanti kita akan cek ya kita cara bacanya. Terus ikan kanan ya. Oke, oh ya ini nih, do. Oke, kalau misalnya ini pakai do, kalau sini pakainya gas ya, bukan gus ya. Oh, ini kan gus. Meskipun tulisannya sama loh, cuma beda huruf depan, tapi bacanya gas ya. Kalau ini gus ya. Terus ke tengah, kalau kata kerjanya endingnya konsonan plus apapun itu ya, selain A, I, U, E, U plus Y, maka hurufnya berubah jadi I tambah ES. Maka IUD dengan nanti ini IUD pakainya study, try, spy, fly, tapi ketika dia jadi studies, tries, flies. Nah, selebihnya secara umum kebanyakan itu kata kerja di ending S. Walks, eats, plays, swims, rides, opens, terus misalnya terus sama dia, sits, stands dan banyak lagi ya, sells, buys dan sebagainya. Terus kecualian have itu mempunyai memiliki. Ketika dia memakai subjek IUD dia pakai have, tapi ketika she dia jadi has, bukan has, bukan has juga ya has ya, have ke has. Ini yang paling besar sekali ya. Nah, terus teksisnya juga memiliki beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama itu apa? Menceritakan daily kebiasaan. Jadi kalau kalian itu menceritakan misal hari Minggu ngapain, hari apa ngapain ya. Dalam waktu-waktu tertentu misal I get up at 5 o'clock in the morning. Saya bangun jam 5 pagi. Kemudian dikit in the morning. Jam berapa biasa Pak bangun? Kalau jam-jam kalau hari itu ya weekend, 5. Terus kalau di weekend Sabtu Minggu lebih pagi itu lebih siang. Lebih siang. Oh ya. Nah, misal kegiatan pagi ya. Jadi ketika kalian lakukan misal I go to school every day. Nah, I always have breakfast in the morning. Did you have breakfast in the morning? Selalu sarapan? Aku yang wajib sarapan kalau pagi ini. Tim nasi atau tim nasi? Nasi. Saya ada anggur. Tim roti, sereal. Ada tim dinamel, sarapan sekaligus makan siang. Makan malam ya. Misal itu terus bebas. Terus bisa di everyday ya, jadi kayak mungkin aja misal setiap pagi itu ngapain, setiap siang ngapain, terus setiap sore ngapain, setiap hari apa ngapain, setiap berapa kali ngapain. Pada saya bilang dia I play a game on the weekend, I drink a cup of coffee in the morning. What drink drink every morning. Biasanya kalau pagi atau malam dia suka boleh coffee or tea in the evening or morning. Oke, ada yang ice tea always. Oh, kopi hitam. Nah, jadi kayak gitu, jadi kayak yang kebiasaan gitu loh. Terus misal kayak ini, what activities do you do on Sunday? Misal di hari Minggu, ada yang punya rutinitas misal tadi bangunnya apa? Lebih pagi atau lebih siang? Lebih siang. Oh, enggak sehat. Sehat itu dong jalannya apa ya? Hujan. Oh gitu, oh benar ya. Misal di pagi hari, bangunnya mungkin jam berapa pada sampel ya. Terus lalu bisa pergi ke CFD ya. Sebenarnya olahraga ya, sudah pakai olahraga, tapi akhirnya enggak jalan-jalan ya, jalan cantik kan. Gitu. Terus misal di siang hari, ada yang kalau misal siang hari wajib tidur. Kalau siang itu ngantuk. Kan ada anak siang itu harus tidur. Misal sore, misal siang ke sore itu ada yang harus makan dulu tidur ini, atau
itu pakai present. Terus tujuan atau fungsi yang kedua itu apa? Menjelaskan fakta, general truth atau fakta. Misalnya biasanya kaitan sama alam sosial. Kayak apa ya? Ibaratnya itu kayak fakta alam gitu ya. Biologi apa ya? Biologi, fisika ya memang seperti itu. Misal rises from the east, kenapa pakai S? Karena misal kata gantinya E, maka punya S. The sun sets, kenapa pakai S? Karena matahari the sun itu E. Terus the earth revolves, kenapa pakai S juga? Karena the earth tunggal biasa. Terus kata-kata apa lagi ya? Ini nih, all living things require, semua makhluk itu membutuhkan air. Kenapa kok nggak pakai S? Karena semua makhluk hidup, berarti kan dia banyak. Kata gantinya D. Trains run on tracks. Kereta api berjalan di atas lintasan. Kenapa kok nggak trans? Karena train sama. Maka dia kata gantinya D. Sama hanya yang bawah planes, boats. Nah itu kata dia jamak, kata gantinya D. Maka dia kata kerjanya nggak pakai S, PS ya. Subways, kereta bawah tanah, operate. Kenapa nggak operate pakai S? Karena dia D yang sama. Jadi seperti itu. Terus fungsi selanjutnya adalah untuk menjelaskan aksi yang sudah dijadwalkan. Jadi sesuatu yang memang sudah kita lakukan. Present kan itu sama action. Jadi ketika sesuatu itu sudah dijadwalkan, ya apapun itu, entah itu mau schedule apa ya, entah itu mau pertandingan, entah itu jadwal kuliah, jadwal film, jadwal pembukaan, opening, jadwal apa lagi ya, konser, jadwal film dan sebagainya, itu pasti biasanya kalau dipakai present salah satu. Jadi misal ABCD place, kenapa pakai S? Karena ABCD meskipun dia orangnya banyak, tapi dia tetap bawa nama satu kan. Tim ini, sepak bola tim ABC, ya udah meskipun orangnya 11 atau lebih dari cadangan, maka ya dia tetap dihitungnya satu tim, satu kelompok, satu grup. Terus misal the train arrives, the train tunggal ya, petanya satu, maka dia pakai S. The administration starts ya, mata kuliah, mata pelajaran dia dihitung tunggal. The film begins ya, dia pakai S karena E. Ya, school begins, sekolah. Festival, the next class, itu juga dihitung tunggal ya. The new restaurant, misal, itu juga tunggal kan, dan sebagainya. Nah, jadi verb itu akan selalu mengikuti subjek ya, tunggal atau jamak. Terus penanda waktunya apa? Biasa penanda waktunya itu kayak kita sempat singgung saat yang introduction ya. Apa ya? F of time sama acquisition of time. Jadi every day, every week, every month, in the morning, in the afternoon, in the evening, at jam berapa? Seperti misalkan jam 7 misalnya. Terus berapa kali dalam waktu tertentu? Once a week, twice a week, 3 times a day, 4 times a year dan sebagainya. Atau mengacu ke keterangan frekuensi gitu ya. Always, one is always, selalu. Terus usually, biasanya. Terus kalau sometimes, kita pakai yang sometimes, seldom. Kalau often itu sama dengan frequently sering ya. Never, nggak pernah ya. Penanda waktunya ini. Nah, terus ini, kalau tadi kan untuk verbnya, kalau subjeknya IBD, kira dia S. Kalau she dia S. Terus penggunaan tubuhnya apa? Karena kita di present, maka tubuhnya is and am. I menggunakan am, she, is, dan they are. Terus ada lagi yang namanya penggunaan kata kerja bergantung. Nah, do atau does itu bukan artinya mengerjakan atau melaksanakan ya, tetapi do atau does kalau di dalam present dia itu biasanya diletakkan di pola negatif sama interrogatif, fungsinya untuk membantu, just membantu kata kerja utama. Jadi do atau does itu nggak diartikan. Jadi dia ada tapi kayak juga berarti ada, tapi nggak bisa diartikan.
nanti nemenin form 1 gitu. Jadi dia juga gas kalau dalam negatif interrogatifnya dia nggak bisa diaktifkan karena dia hanya membaca itu membentuk ya. Cara ke sini, oh tadi sudah ada ACS ya. Oke, kita coba. Oke, nomor 1. Gus Agus. Gus ya. Kalau Gus itu hantu ya. Oke ya, Gus gitu ya. 2, 3, gas. 4, oke, 5, 7. 5 ya, maaf. 7, 8, 9, 10, kan kita naik kemarin ya, ini sama nih terus juga. Oke, 1 walls, oke ya, my sister she. 2 listens ya, listen, sorry nggak pakai listen karena the students kata hatinya D kan bisa hewan benda orang intinya sama. 3, oke, 4 my parents, oke, the baby, the workers, the boy, watches ya, neighbors, tetangga, water ya, karena ini kan pakai S ya. 9, teachers, kenapa teacher? Itu kan dia bisa sih bisa ini, nah maka tetap dengan S. Jadi ketika ada subjek yang dia itu masih ragu, maka dia bisa sih bisa kayak teacher, student. Nah itu kan berarti kan bisa laki-laki bisa perempuan, jadi dia he or he. Terus dulu my friends play ya kanan. Oke, Yosef, books, my brother play, the students, the dog, my father, the children eat, the teacher gives, the baby, my friends go, the gardener. Bisa she, bisa he ya, waters ya. Dia juga apa? Waters itu menyiram. Artinya bisa air bisa menyiram. Dan kita kok anak kecil itu benda ya. Kalau kita minum dan minum air, kalau bunga ya mungkin menyiram. Ya. Oke. Sama-sama. Nah sekarang begini, kita sempat sibukkan dulu kayak orang nominal sama pola verbal. Kayak misal ini, ketika kalau di dalam apa ya, kalau di dalam kalimat itu kan ada yang namanya pola nominal, pola verbal. Pola nominal itu adalah pola di mana ketika dalam sebuah kalimat itu tidak ada kata kerja, maka kita harus menunjukkan kata kerja. Kalau dalam prinsipnya kan intinya ada subjek, ada predikat. Kalau dalam bahasa Inggris itu ketika misal saya ingin terjemahkan saya seorang murid, I student itu tidak bisa. Saya seorang murid di situ tidak ada kata kerja, saya bukan kata kerja, seorang juga bukan kata kerja, apalagi murid itu noun. Maka kalimat itu missing form. Maka kita munculkan bentuknya begini. Jadi kita kembali ke form Indonesia-nya. Ketika itu tidak ada segala sekali, tidak ada kata kerja, maka kita munculkan to be untuk melengkapi subjeknya ya. Misal, terus ini bagaimana kalau kita ingin membentuk pola negatif dan interrogatif? Misal, maka untuk positif subjek plus to-be-nya SMA, ikuti ya, SMA kan mengikuti subjek plus non-verb, itu terserah. Terus negatifnya subjek plus to-be plus not plus non-verb. Terus interrogatifnya verb kedepankan atau to-be-nya plus subjek plus non-verb. Misal, I am a student, saya adalah seorang murid. Saya bukan seorang murid, maka I'm not a student. Boleh disingkat I am-nya. Ya, I am itu bisa harus M ya. Terus kalau mau menanyakan apakah saya seorang murid, maka bilang am I a student. Misal, you are diligent student, kau adalah murid yang rajin. Kau bukan murid yang rajin, you are a diligent student. Apakah kamu murid yang rajin? Are you diligent student? Nah, nanti tinggal dijawab
again, no I'm not. Nah, misal kalau di situ kita ganti katakanlah Lisa is diligent student, Lisa is not diligent student, is Lisa diligent student? Maka jawabannya adalah yes she is, no she is not. Jadi yes no itu akan selalu mengikuti subjek. Lagi ngomongin subjek siapa, maka yes no-nya itu nanti refers to subjek yang ditanyakan, ya. Nah, terus kita ke sini. Kayak misal cuaca ini mendung, the weather is cloudy. Kelas ini besar, the class is big. Misal, apa lagi ya? Kelas ini kotor, for example, maka the class is dirty. Nah, murid-murid ini pintar, maka tinggal the students are diligent. Misal seperti itu. Jadi kan tinggal ngikutin aja. Nah, apa itu? The students are ini kan jadi akan selalu mengikuti. Di sini kan ada subjek, ada verb, cuman verbnya itu agak lebih khusus ya, dia spesial karena bentuknya lebih. Nanti kita akan buat pola ini dalam sebuah kalimat. Terus kita ke sini. Ada yang namanya pola verbal ya. Kalau pola nominal itu ketika dalam sebuah kalimat tidak ada kata kerja, kita munculkan kata kerja. Tapi kalau pola verbal itu adalah ketika dalam sebuah kalimat itu memang ada kata kerja. Ya. Nah, kita butuh yang namanya kata bantu do atau does. Ketika subjeknya I read it, dia pakainya do. Ketika subjeknya itu she it, dia pakainya does ya, do dan does. Terus di sini verb itu kita sesuaikan dengan subjeknya ya. Ketika I read it ada s, ketika she it itu dengan s gitu ya. Nah, terus kalau misal kita ingin membentuk positif, negatif, interrogatif, nah maka subjek plus verb 1. Nah, verb 1 itu kan dia bebas ya. Kalau misal dia IBD, maka dia kan nggak pakai s. Tapi ketika subjeknya she maka tinggal nambah s. Nah, terus di sini negatifnya subjek plus do atau does plus not plus verb 1. Nah, di sini kalau kita lihat ini akan selalu ikut sini. Nanti ditambah not kembali verb 1 verb original. Terus interrogatifnya do atau does plus subjek plus verb 1. Nah, terus misal I play piano, saya main piano nih. Saya nggak main piano, maka kita nggak butuh tadi itu be not itu enggak, karena kita pakai kata bantu. Nah, itu sesuai ada kata kerja, maka I do not play piano atau I don't ya, dulu kita simpan. Terus mau tanya apakah saya main piano, maka do diturunkan nih. Kita ngikut verb di atas, do diturunkan, terus subjek terus verb do I play piano. Tinggal jawabannya yes no question, tinggal yes I do atau juga bisa ya. Nah, terus di sini Lisa plays piano. Kenapa Lisa kok plays pakai s? Karena Lisa itu sebagai she, maka dengan s. Kenapa kok nggak play ya kata bulan tadi? Nah, terus negatifnya gimana? Lisa diturunkan, Lisa sebagai she dia pakai does, maka Lisa does not atau doesn't. Terus kembali verb 1 verb original play piano. Kenapa kok di sini nggak pakai s? Karena sudah diwakili ini does. Maka setelah does atau do dia balik verb 1 verb original ya. Kalau di sini pakai s, ini pakai s nanti nggak bisa nggak jadi verb 1. Pinter nanti kebanyakan s ya. Sudah diwakili di depan. Terus interrogatifnya apa? Tinggal does diturunkan, does Lisa play piano. Nanti kalau jawabannya tinggal does Lisa play, she does, no she does not. Jadi polanya seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ketika kita ingin menanyakan pola apakah itu beberapa versi gitu loh. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bisa tanya apakah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk bertanya apakah itu bisa do, bisa does, bisa pakai is, bisa pakai are, tergantung tenses. Jadi kenapa kok tenses itu salah satu yang susah ya karena itu dia banyak aturan dulu. Terus kita ke sini ya, kita ke soal.
Ada soal seperti ini. Misal kata I love you, negatifnya I don't atau I do not, ya boleh disingkat boleh I don't love you. Terus interrogatifnya oke, do I love you? Ya kita kata sendiri ya, kira-kira kita suka tidak ya? Tapi kalau cewek kayaknya nggak tahu kalau cowok ya. You love me. You love me atau terus tinggal ini ya, do you love me? Jawabannya yes or no terserah ya. Punya rasa apa enggak gitu ya. Do you love me? Jadi asal ketika saya bilang do you love me itu dari sini itu aku pakai dia enggak a, enggak a atau apa karena itu a enggak. Dia sebalik. Nah, terus kata-kata kalau kita bolak-balik kata-kata you believe me, you don't believe me, do you believe me? Ya jadi kayak gitu. Percaya aku enggak? Kayak gitu ya. Jadi asalnya dari situ. Terus kita ke sini. Kita akan ke sini. Nanti soal kita bisa banyak ya kayak gini. Aman, ini kalau kalian ke saya. Tapi aman, nampil di YouTube itu yang banyak aman. Sini, saya mau pakai ini ya. My sister has my sister. Dan lagi my sister dua das not atau dasan ya boleh das not dasan ini kan kata bantu diganti kurang formi maka have tinggal ikutin aja ya. Oke, maka ini diganti balik does my sister have this terus misal ini ya. My friends go to Bandung, my friends day, maka ada friends. Oke, my friends don't, kata do not, tinggal itu di intro Bandung. Intro katanya tinggal di kali itu my friends ya. Kita coba lagi. Sorry, kita. Seorang murid mengerjakan PR bahasa Inggris. Student kenapa pakai das? Karena bisa she, bisa me. Seorang murid, ya. Oke, maka dia pakai S. Kata bantunya senator das ya. Terus stopnya murid, ya seorang murid mengerjakan PR bahasa Inggris seorang murid. Berarti kan ini kata kerja kan, subjek verb. Nah, terus tadi negatif itu berarti kan butuh kata bantu ya. Dia fungsinya kata bantu lu nggak bisa diartikan kan. Nah, di sini sudah kasih does not karena ada student sebagai she or he. Maka verbnya kan kita butuh di verbnya apa? Do. Nah, kenapa? Karena ini terus gitu. Ini kata kerja bener, does not, gunakan kata kerja bantu, sudah kayak kan. Nah, sedangkan kita tetap butuh, meskipun ini kayak mirip, tetapi kan fungsinya beda. Maka does not itu artinya tidak mengerjakan.
kerjakan. Jadi fungsinya beda. Does not itu fungsinya beda. Ya, jadi kita tetap butuh kata kerja bantu. Jadi kan kalau kata kerja bantu kan dia sebenarnya ada, tapi dia nggak diartikan. Maka tinggal ini ikutin. Does a student do English terus ini sekarang the students do an English test. Murid-murid mengerjakan tes bahasa Inggris di sini. Murid-murid mengerjakan kata the students do, maka dia kan kata kerja, real kata kerja. Maka the students don't, oke. Ini baru kata kerja bantu. Kita masih butuh kata kerja utama. Oke, do English test. Terus di sini tinggal dibalik. Ya, tunda berarti dia itu adalah kata kerja bantu, maka kita ikutin aja. Dan seperti ini, ya, jadi kata kerja bantu itu diletakkan di pola negatif, karena dia hanya fungsinya membantu. Kita tetap butuh kata kerja utama ya, meskipun dia mirip, tetapi dia fungsinya beda ya. Oke, kita sekarang ke sini soal. Nanti baru kita ke pasif ya. Pasif. Oke, multiple choice. Active sentence ini simple present ya. Jadi choose the best answer of negative form. Saya disitu negative form mana yang benar. Nanti multiple choice kita ubah seperti ini ya. Nanti simple tenses. Jadi perhatikan ya. Jadi perhatikan benar-benar kata ganti yang pas apa, verbnya apa ya. Karena ini mirip-mirip loh ya. The chef does not prepare ya. Karena sudah diwakili does maka belakang 40 s ya. Ini kejelian. Kan enak ya kan bahasa Inggris kita bisa video ya. Sudah ketemu jawabannya ya. C. The girl does not drink, doesn't drink. C. Maka kalau untuk interrogatif maka ya tinggal do they play kayak gitu aja. C. Oke, ayo sebenarnya C. Master doesn't watch ya. C ya, does not swim. C sama aja kak ya. Wah, yang itu lah C ya. Does not swim ya, hati-hati. Biasanya ya, ini biasanya ya. Tapi kalau biasanya kalian petik, kalau kalian petik itu bisa di bawahnya itu ada warna putih hijau biru itu biasanya ada ejaan maka dia nggak mungkin benar. Tapi ini cuma misalnya katakanlah ini tak hilangkan, kan ini salah kan? Biasanya hilang. Dan tapi nanti di soal kelihatan dong ya. Ini mana saya bocorkan? Enggak apa-apa latihan ya. Jelas, yang nggak ada garis bawah yang benar ya. Kalau ini saya kasih ini ya, dia hilang. Jadi triknya biasanya jadi ada itu bisa salah biasanya.
tidak mungkin ya, karena garis bawah kita salah. Enggak pengertian ya, tapi kalau di Google Form nggak ada yang di garis bawah. B does not sleep on the sofa. A, B. B. Oh, ini nggak ada garis bawah. A. B, enak ya kayak gini ya. Kalau cuma dilihat dua langsung jawabannya. B, kita tuh berapa langsung satu pasif ya? B. Masih tunggu tadi dulu ya. Oke, A. Terus kalau misal kaitan kalian menyebutkan kayak kayak hobi atau apa, itu kaitan sama game itu biasanya depannya kasih playing game, playing soccer, playing football itu biasanya depannya kasih playing. Kecuali yang dia sudah voting duluan, swimming nggak ada playing swimming ya, playing itu biasanya untuk game-game gitu. Tapi bukan untuk kayak olahraga di air, olahraga atletik gitu. Yes. My parents, mesti ada ayah ibu, ya ada, mesti parents itu banyak. Terus terus misal itu yang kaitan sama kayak go jogging itu maksudnya pergi jogging. Kalau pergi lari, go running, pergi mancing, go fishing, pergi renang, go swimming. Nah jadi misal aku mau pergi renang, I go swimming, I go fishing gitu. Terus kalau misal aku pergi belanja, I go shopping. Bukan I shopping, tapi I go shopping. Kita kesini nih. Kita ke pasif. Kalau di dalam ini ya, kalau di dalam bahasa Inggris, tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kita tidak selalu menemui pola kalimat itu aktif, tetapi kita akan menemui pola yang namanya pasif. Pola pasif itu pola yang kata kerjanya itu depannya kalau nggak dia kan. Kalau aktif itu kalau nggak mau ya ber. Ya. Nah, pasif itu biasanya gini. Kalau misalnya ada yang suka nonton lirik lagu. Nah, di situ kan mungkin kalian akan temukan pola pasif. Nggak bisa lagu bahasa Indonesia aja. Anda nggak semua kalimat itu diawali atau berarti. Terus katakanlah misal ada yang suka nonton berita, entah itu berita koran atau berita cetak atau apapun itu di sosial media. Nah, itu kan kadang kalimat itu tidak selalu itu juga aktif, tetapi bisa pasif ya. Mungkin kalian suka nonton film ya, membaca di subtitle, itu tidak selalu polanya aktif, mungkin pasif. Nah, ada pola pasif itu polanya itu akan lebih eye-catching daripada pola aktif ya. Misal, kadang pernah perhatikan nggak, pernah notice nggak kayak deadline di koran-koran itu biasanya misal ini lebih ke sense of meaning ya, lebih ke pemaknaan. Misalnya pemerintah membagikan BNKB, MBG ya, MBG itu ya, pemerintah membagikan ya BNKB, MBG MBG, oke, pemerintah membagikan MBG ke sekolah dengan MBG
dan ke sekolah-sekolah. Itu biasanya untuk judul-judul headline newspaper di laporan itu lebih sering pasif biasanya. Biasanya. Kalau misal pemerintah menurunkan pajak, dengan pajak diturunkan pemerintah itu artinya sama, cuma lebih ke feelingnya itu dia lebih biasanya untuk bahasa-bahasa judul itu dia lebih pasif biasanya. Coba kalian buka koran deh, koran kertas atau koran online itu biasanya banyak yang pasif. Polisi menemukan bukti, atau misal bukti ditemukan polisi atau bukti ditemukan oleh warga sekitar itu biasanya agak sedikit beda ya. Jadi kadang ya itu teks-teks itu biasanya akan selalu juga sering pakai pasif karena nggak semua kalimat itu harus berbentuk aktif, karena kalau pasif itu biasanya dia lebih. Cuma kalimat yang bisa dipasifkan adalah kalimat yang ada objeknya ya. Jadi nggak semua kalimat itu bisa dipasifkan ya. Dalam artian itu gini, misal ini saya mengajar bahasa Inggris di Indonesia. Kan kalau dalam pasif kan ada namanya perubahan posisi objek ke subjek, subjek ke objek. Saya mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris diajarkan oleh Mistira. Nah, kan jadi seperti itu ya. Ada perubahan susunan pola kalimat. Nah, tapi kan nggak semua kalimat itu bisa diaktifkan. Kayak misalnya, kan nggak semua kalimat itu bisa dikasih objek. Kan? Kayak misal saya lari pagi dilarikan oleh saya, makanya malah ragu loh ya, nggak bisa. Jadi yang bisa dipastikan harus ada objek. Saya berjalan sore hari dijalankan oleh saya. Beda karena jalan dijalankan beda, jalannya lebih ke jalan kaki, tapi dijalankan bukan anak kaki ya, tapi dia lebih ke manajerial sistem. Nah beda. Jadi yang bisa dipastikan itu adalah yang ada objek. Saya biasanya gitu kan. Terus, nah maka ada namanya perubahan posisi kan. Dalam artian yang subjek jadi objek. Nah, jadi ketika dia subjeknya agree sedikit, ketika nanti dia pasif, maka dia akan berubah jadi I jadi me, itu tetap me jadi us, dia jadi them, she jadi her, he jadi them, dia tetap itu. Terus dia harus sesuai dengan subjek. I am, he, are, she, it is. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk kalimat positif ya? Maka subjek plus to be SMA plus verb 3 by. Nah, jadi verb 3 itu dipakai untuk pasif. Kemarin kan kita sempat singgung ya, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, verb 3 itu dipakai untuk membentuk pasif alias be atau by. Terus negatifnya apa? Subjek to be-nya SMA plus not plus verb 3. Terus interrogatifnya apa? To be dulu, to be SMA plus subjek verb 3 by. Misal, the man opens the door. Laki-laki itu membuka pintu. Maka pintu itu dibuka oleh siapa? Pintu itu dibuka oleh laki-laki itu. Bah itu sebenarnya opsional. Ya, baik siapa itu opsional. Tapi tidak dikasih nggak masalah. Karena kan tesis berubah cuma verb ya, subjek verb. Nah, the man opens the door. Pintu itu dibuka oleh laki-laki itu. The man sebagai lady, dia next. Pasifnya apa? The door yang awalnya objek dia turun ke subjek, the door. Terus di sini kan dia jadi subjek baru nih. Ya, kan kalau subjek itu kan nggak perlu cuma orang. Subjek kan dia bisa dari tempat apapun itu yang jelas nama. Maka the door karena dia tunggal, maka pakainya is karena it dan it is. Terus ketiga dari open pakai id. Baiknya pak, dengan dari him atau by the man juga boleh. Terus negatifnya apa? The door is not, tinggal ditambahkan is not opened by him. Terus interrogatifnya is turun. Is the door opened by him? Apakah pintu dibuka oleh dia? Maka ya jawabannya yes, lokasinya ikutin yes, yes, no, yes. Terus I bring the book, saya membawa buku-buku. Maka buku-buku dibawa oleh buku-buku tak bawa. Misalnya gitu, kilo lampu ditutup deh, kan gitu kan kalau kita ngomongan gitu ya. Nah, maka the books turun karena the books dia banyak kata gantinya D, maka dia pakainya the
A, terus ketiga dari bring, irregular. Brown by siapa? By me. Biasanya kalau by itu objek, by me, stand by me. Biasanya gitu. Tetaplah bersama, maksudnya tetaplah di sampingmu gitu, stand by me. Terus negatifnya apa? The books are not brought by me. Terus interrogatifnya are the books brought by me. Apakah buku-buku tak bawa? Buku-buku tak bawa toh? Misalnya kan gitu. Nah, jadi itu adalah pola pasif. Jadi kalau kalian temukan apapun, entah ulang, satu atau orang bertindak apapun, itu biasanya kalimat pasif itu cukup sering digunakan. Ya. Sekarang kita akan ini. Nah, bisa saya di sini buat pola ini ya. Saya di sini buat pola aktif negatif. Ya, silakan untuk aktif positif, silakan untuk dibuat aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, pasif interrogatif. Cuma dalam satu kalimat itu dia bisa mengonversi bentuk. Oke, kita coba aktif negatif ya. Tak bantu depannya aja sehingga tadi aktif itu kata bantu apa? Das ya, dasar atau dasar boleh ya. Terus turun form 1 si song ya, keterangan waktu nggak usah kasih berubah juga kata kerja dan form ya. Keterangan waktu tetap terus. Terus tinggal diturunkan das sinar si song. Maka jawabannya tinggal yes, yes or yes, no yes. Terus di sini kita akan berubah menjadi ini. Terus bagaimana kalau pasifnya? Sebuah lagu dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Tinggal ini kan, objeknya kan kepada new song. Terus to-be-nya apa? To-be, tapi to-be-nya SMA. Diikuti form 3, to-be-nya new song. Maka is. Terus ketiga dari si. Ketiga dari si bukan song. Sang. Bayi siapa? Bayi her atau singer boleh ya. Maka ini ya, ini tinggal ikutin aja. New song is not bayi her. Is a new song. Tinggal seperti ini ya. Jadi dalam satu pola itu bisa berubah jadi 5. Dulu tuh kalau soal saya apa itu kan dari saya, karena dulu kan nggak online, belum offline kan. Jadi saya tuh nggak, jadi kertas soal saya itu nggak ada separuh lembar, nggak ada separuh folio. Saya cuma tulis 25 kalimat aktif positif. Tapi nanti sudah jadi otomatis 100 lebih ya. Saya cuma masih 20 kalimat loh. Nanti jadinya 100 kalimat. Jadi soal saya itu tidak ada separuh kertas folio, tidak ada separuh kertas angka. Jawaban mereka 1 folio. Kalau nggak apa-apa kalau mau offline ya. Kalau offline tulis, kalau online klik aja. Tapi 100. Sama 100 pokoknya saya ingat 100 ya. Kalau tulis soal saya 20 nanti jadi 100 ya. Tapi kalau ADC ya 100. Monggo kalau mau tes kesabaran ya nggak apa-apa. Kita offline nggak apa-apa nanti di kelas. Coba dipikirkan sekarang dulu. Misalnya kalau ini aku contoh misal yang nanti nanti ditulis awal-awal kan tulisannya bagus banget sudah ke nomor berapa jadi pilih oh berarti ada orang yang pun kemudian maksudnya ya nggak usah dipikirkan coba lagi kita coba
Tinggal ngikutin aja WhatsApp, terus itu kabarnya ukuran itu main ya WhatsApp, terus kata pasifnya beberapa kilogram dicatat teman-temanku. Tinggal ini ya, Buddhist oke, pakai ED. Baik siapa? Baik baik manifest boleh. Kadang itu baik titik-titik dihilangkan kalau dalam pasif ya, karena biasanya di depannya sudah ada ingat ditambah ini ya. Nah, ini aja belajar waktu. Nah, begini ya. Soal berani kan? Hambatan pola ya. Nah sekarang kalau tadi kan negatif aktif ya, kalian choose the best answer of negatif aktif. Sekarang negatif pasif. Oke. Ya. Demi itu cenderung tunggal. Mil itu intinya makan nggak berat kalian. Mau nasi ya, namanya juga mil. Ada kan mil nasi? Mil ringan gitu. Kalau mil itu makan yang berat. Kalau itu makan snack itu mil. Ngemil dari kata mil. Hati-hati kan objek nanti jadi subjek baru nih. Tapi verbnya akan mengikuti subjek baru yang dia berasal dari objek. Jadi tidak kita fokus ke my system atau subjek, bukan subjek baru yang dari objek. Passive voice, positif. Nah, kalau negatifnya C ya, kalau positifnya kalau C negatif, kalau positif pasifnya ketiga jelek. Ini kudu kamu masa ketiga nih ya, ketiga itu harus paham ya. Nah ini deh, kita fokus ke positif aja ya. Nah positif pasif. Kalau tadi kan ini negatif. Kalau positifnya to be ikuti verb 3, kuncinya to be-nya SMA verb 3. Maka A or B? Bisa ya, oh sama. Terus ini positif ya, positif aja, positif pasif. Mata kuliah, mata pelajaran dia itu cenderung teach, taught ya. Ini harus ketiganya harus dong ya. B yakin flowers. Nah kalau kayak gini ya hati-hati. Maka kita bukan fokus ke gender-nya yang kedua, tapi objeknya yang sekarang jadi subjek baru. Maka A flowers A ya. B many cars are produced ya. Oke, A. B. The walls are here ya. Oke, next. The question are answered. Okay. Next. Okay, dekat
There is prepare, ya pakai ed. Ya. Jadi kayaknya nanti di soal saya akan fokus ke positif aja ya. Kalau misal, kalau di aktif saya mencari negatifnya, tapi kalau di pola pasif mencari positifnya ya. Nanti tak langsung tak bagi 50-50 soalnya. Tapi kayaknya untuk tesis tak rutin ya. Jadi kita pakai sendiri bahasa itu. Jadi aktif 50, pasif 50. Oke. The chef cooks the food. Kan ada regular verb yang verb 1, 2, 3 sama. Apakah ini termasuk? Ya, ini keren-keren. Tulisannya sama. Ya, verb 1, 2, 3 sama. Yang membedakan kan ada to be. Kalau nggak ada to be, ya mungkin dia verb 1 bisa bukan ada to be. Maka dia pasti verb 3. B. Pakai T ya, verb 3-nya pakai T. Kan itu untuk S tadi B ya. A sama A kan mirip ya, A sama A. Berarti kan juga R itu sama ya. Kan ada A itu enggak ya, tapi A. Kan R kali ini A gitu ya. Oke ya. Oh iya, dia office boy, office girl, udah jalan ya. Oh iya, maaf. Oh, officer. B. Dishes itu bisa cucian, bisa hidangan, tergantung ya. Jadi kalau bos dishes maka mencuci alat-alat masak. Tapi kalau kaitan sama serve itu berarti dia hidangan ya. Jadi dia dalam konteks. Jadi dish. Pernah kalau misalkan kami pasti saya dishnya apa? Ya kan dish. Sering kan dengan kata dish hidangan apa? Jadi sajikan itu apa? Main dish, main course kan biasanya sering kan dia mesti bahasa Inggris kan dish, main dish, maksudnya hidangan utama. Dishes maka dia sama ya. Kalau dish dia satu, kalau pakai PS maka dia beberapa macam. The effects pakai B, organized by. Kalau organized by maka organized apa ya? Diadakan oleh. Nah, kalau bukan katanya titik by, maka dia titik oleh. Titik by dibuat oleh. Lunch, breakfast, food itu cenderung tunggal. Meal, food, lunch, breakfast, dinner itu cenderung tunggal. Apa? Oke. Terus naik. Ya. Sini kita akan coba membuat pola kalimat. Oke. Ya. Sekali lagi ya. Kita akan buat pola pasif dan aktif. Ya. Nah sekarang kita akan buat bagaimana kalau misal dalam paragraf itu katakanlah gini ya.
Kalau dalam paragraf itu katakanlah kan kita akan coba buat orang verbal dan nominal ketika dalam sebuah kalimat. Nanti ini akan jadi salah satu tugas kalian untuk kelas ya. Kasih belum pernah ngasih tugas ya. Nah, misalnya kita akan buat pola verbal dan nominal. Pola verbal kan berarti ada kata kerja. Kalau pola nominal berarti tidak ada kata kerja. Misal, ini activity on Sunday, kegiatan rutin pada hari Minggu. Saya bangun jam 5 pagi. Ini kepagian atau kesiangan? Oh, kepagian. Sholat dulu tidur lagi. Misal, setelah bangun biasanya ngapain? Cari HP dulu. Atau scroll dulu biasanya ya. Kan nggak cari HP, scroll apa dari kacamata terus saya. Nah, gitu ya. Terus bisa saya sholat subuh. Terus pagi ini sangat dingin. Adanya pola nominal itu kayak tambah sense of dingin. Jadi kayak kalau dulu dramatisir gitu. Pagi ini sangat dingin. Jadi saya tidak mandi. Makasih agak negatif sedikit ya. Tapi gini kurang saya apa? Terus saya melihat ibu saya di dapur. Dia memasak setiap pagi. Jadi sore-sore baru arep adus nasi ke bajunya adem. Baru kok, oh ada yang masak nih. Setiap hari masak pagi. Nah, habis itu iseng lah ya saya membuka kulkas. Rencananya kita pengen kali masak kan, misal di on, emang perlu masak misalnya. Nah, terus habis itu dia coba masak kan, saya mau masak, tetapi masakan saya misalnya. Jadi kita campur verbal sama nominal di sini. Nah, kita akan mencoba menerjemahkan pakai pola verbal dan nominal present ya. Oke, misal saya bangun jam 5 pagi, verbal nominal. Oke, in English saya bangun. Wake up atau kita I get up at 5 PM aja ya. Kan sama aku in the morning, sama aja kan. Saya sholat subuh, I pray pagi ini saya ini kalau gini ada yang kurang is oke ya. Nah, terus saya melihat ibu saya di dapur. I see my mom ya in the kitchen ya. Terus bentar. Oh ya, pagi ini sangat dingin. Oke, maaf. Tapi nggak cuma bisa. Jadi saya tidak mandi Nah, di sini tidak mandi verbal negatif. So I don't shower atau say bath atau take shower. Nah, terus I see my mom in the kitchen. Dia memasak setiap pagi, dia berarti dia refer to my mom kan? Maka she cooks every morning. She cooks every morning. Terus aneh pengen masak. Terus buka kulkas ya. Kulkas apa? Bukan gini ya. Kulkas ya, enggak kulkas. Barunya satu ini kulkas tahu ya. Kan biasanya kan tempat dingin ya, tapi enggak. Kulkas itu saya tidak tahu apa. Fridge ya, atau fridge ya. Kulkas. Terus saya memasak. Tetapi masakan saya gak enak. Nominal negatif. Oke, it's not delicious. Cantik. Jadi ulang kalimat itu tidak selalu itu verbal semua. Karena kalau ada nominal itu kayak nambah apa ya? Dramatisir menurut saya. Pagi. Nah,
dia bersamanya. Hatiku hancur, dramatisir gitu. Nah, jadi untuk salah satu tugas kalian itu mengarah kayak gitu. Tapi topiknya presiden, tapi topiknya gak aktivitas gitu ya. Pokoknya nanti setelah future ya, ini kan present, terus ada past, ada future, setelah future tak umumin tugasnya ya. Jadi biar masih banyak waktu untuk kalian kerjakan gitu loh ya. Jadi tugasnya itu kalau sebelum puasa itu kepepet ya, 2 minggu itu kan mepet. Jadi nanti setelah present plus future habis itu tugas ya. Tapi untuk mengarahnya itu kaitan sama present plus sama future, nanti ada 3 karangan harus ditentukan saat puas ya. Nanti bisa diupload bareng saat puas, diupload di sini. Jadi kalian otomatis harus mengerjakan ya. Nanti tak buat, jadi nanti ada kolom upload sebelum nanti masuk ke tugas, atau setelah tugas nanti kolom upload, atau mungkin ada link selanjutnya itu ada link upload tugas. Jadi saya pastikan tugas harus terkumpul ya. Nah, jadi tugasnya agak jauh-jauh seperti ini. Any question? Udah ya, nanti gak pinter ya? Gak ya, pengennya pinter besok ya? Kok langsung kaget ya? Disitu apa? Mau nanggung tangan gak? Iya. Kayak gitu berasnya seperti apa sih? Pak jadi dalam boleh sambil absen lebih jadi kalau bisa kita pilih katakanlah gini, ini kata tulisannya apa? Kalian bisa pakai komputerisasi, jadi juga bisa untuk kita belajar kata-kata ya. Kayak gitu lah ya. Jadi bukan
Jadi saya kecil untuk N. Ketika dia itu memang jarang kebaca untuk N gitu. Ini apa ini ya? Kalau biasanya Oh iya, bisa piring jadi ini